Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fatihah Ainun Saputri NPM 19133100002 dan saya sendiri Isti Putri Nurani NPM 19133100103 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menentukan perilaku biaya. Masalah umum dalam mengestimasi fungsi biaya. Jadi fungsi biaya ini adalah gambaran matematis tentang bagaimana biaya berubah mengikuti perubahan tingkat aktivitas yang berhubungan dengan biaya tersebut. Contoh-contoh aktivitas adalah menyiapkan pengaturan untuk jalannya produksi dan mengoperasikan mesin. Asumsi dasar dan contoh-contoh fungsi biaya. Manajer dapat mengestimasi fungsi biaya berdasarkan dua asumsi. Yang pertama yaitu variasi atau perubahan. Total biaya dijelaskan oleh variasi atau perubahan tingkat aktivitas tunggal yang berhubungan dengan biaya-biaya tersebut atau pemicu biaya tersebut. Yang kedua yaitu perilaku biaya. Diperkirakan dengan fungsi biaya linear dalam rentang yang relevan. Ingat bahwa sebuah rentang yang relevan adalah tentang aktivitas di mana terdapat hubungan antara biaya total dan tingkat aktivitas. Untuk fungsi biaya linear yang direpresentasikan secara grafis, biaya total versus level aktivitas tunggal yang berhubungan dengan biaya tersebut akan berbentuk garis lurus dalam rentang yang relevan. Kita menggunakan kedua asumsi tersebut pada bagian menentukan perilaku biaya ini. Akan tetapi tidak seluruhnya. Tidak seluruh fungsi biaya bersifat linear dan dapat dijelaskan dengan sebuah aktivitas tunggal. 3 cara umum perilaku biaya, yaitu yang pertama koefisien kemiringan atau slope coefficient, yaitu jumlah di mana total biaya berubah apabila terjadi perubahan 1 unit dalam tingkat aktivitasnya. Yang kedua yaitu konstanta atau biaya tetap, yaitu komponen dari total biaya yang tidak berubah dengan perubahan tingkat aktivitasnya. Dan yang ketiga yaitu biaya campuran atau mixed cost, juga disebut biaya semivariabel, adalah sebuah biaya yang memiliki elemen tetap dan variabel. Jadi campuran antara biaya tetap dan biaya variabel. Ulasan singkat tentang klasifikasi biaya. Yang pertama yaitu ada pemilihan objek biaya. Pemilihan objek biaya ini sebuah item biaya tertentu bisa menjadi variabel menurut satu objek biaya dan bisa menjadi tetap menurut objek biaya lainnya. Untuk yang kedua yaitu horizon waktu. Horizon waktu ini apakah biaya bersifat variabel atau tetap menurut aktivitas tertentu bergantung pada horizon waktu yang dipertimbangkan dalam situasi keputusan. Makin panjang horizon waktunya, jika hal-hal lain sama, akan makin mungkin bahwa biaya akan menjadi variabel. Misalnya, biaya pemeriksaan di Boeing Company biasanya adalah biaya tetap dalam jangka pendek dengan memperhatikan jam pemeriksaan yang digunakan karena pemeriksa memperoleh gaji yang tetap dalam tahun tersebut dengan mengabaikan jumlah jam pemeriksaan yang dikerjakan. Tetapi dalam jangka panjang, biaya total pemeriksaan Boeing akan berubah sesuai dengan jam pemeriksaan yang dibutuhkan. Makin banyak pemeriksa yang akan dipekerjakan bila jam pemeriksanya yang dibutuhkan makin besar, dan beberapa pemeriksa akan diberhentikan atau dipindah tugaskan ke tugas lain bila jam pemeriksaan yang dibutuhkan makin sedikit. Untuk yang selanjutnya yaitu rentang yang relevan, di mana manajer tidak boleh lupa bahwa perilaku biaya variabel dan tetap adalah sah bagi fungsi biaya linear hanya dalam rentang tertentu yang relevan. Di luar rentang yang relevan itu, pola perilaku biaya variabel dan tetap akan berubah. Yang menyebabkan biaya menjadi nonlinear
yaitu nonlinear berarti gambaran hubungan pada grafik bukanlah garis lurus. Selanjutnya yaitu tentang estimasi biaya. Jadi estimasi biaya ini digunakan manajer untuk mengukur hubungan berdasarkan data biaya masa lalu dan tingkat aktivitas yang terkait. Para manajer ingin mengestimasi fungsi perilaku biaya masa lalu, terutama karena estimasi tersebut dapat membantu mereka membuat prediksi atau ramalan biaya yang lebih akurat tentang biaya mendatang. Prediksi biaya yang lebih baik membantu para manajer membuat keputusan perencanaan dan pengendalian yang lebih baik, seperti menyiapkan anggaran pemasaran untuk tahun berikutnya. Lalu ada kriteria sebab dan akibat dalam pemilihan pemicu biaya. Masalah yang paling penting dalam memperkirakan fungsi biaya adalah menentukan apakah terdapat hubungan sebab dan akibat antara tingkat aktivitas dan biaya yang terkait dengan tingkat aktivitas tersebut. Tanpa hubungan sebab akibat, para manajer tidak akan mampu mengestimasi atau memprediksi biaya dan karenanya akan mengalami kesulitan dalam pengelolaan biaya-biaya tersebut. Hubungan sebab akibat dapat muncul sebagai hasil dari yang pertama yaitu hubungan fisik antara tingkat aktivitas dan biaya, yaitu contohnya adalah saat unit produksi digunakan sebagai aktivitas yang mempengaruhi biaya bahan langsung. Memproduksi lebih banyak unit membutuhkan lebih banyak bahan langsung yang menghasilkan total biaya bahan langsung yang lebih tinggi. Yang kedua ada pengaturan kontraktual. Dalam alternatif 1 dari contoh Canon Service sebelumnya, jumlah menit atau telepon yang digunakan disebutkan dalam kontrak sebagai tingkat aktivitas yang mempengaruhi biaya sambungan telepon. Yang ketiga yaitu pengetahuan operasional. Contohnya adalah saat jumlah komponen digunakan sebagai ukuran aktivitas biaya pemesanan, sebuah produk dengan biaya komponen akan menghabiskan biaya pemesanan yang lebih tinggi ketimbang produk yang memiliki komponen sedikit. Selanjutnya adalah metode estimasi biaya. Yang pertama ada metode teknik industri. Metode teknik industri ini disebut juga metode pengukuran kerja, di mana metode ini mengestimasi fungsi biaya dengan menganalisis hubungan antara input dan output dalam konteks fisik. Dan yang selanjutnya yaitu metode konferensi. Metode ini mengestimasi fungsi biaya berdasarkan analisis dan opini tentang biaya serta pemicunya yang dikumpulkan dari berbagai departemen dalam sebuah perusahaan. Dan yang selanjutnya ada metode analisis akun. Metode ini mengestimasi fungsi biaya dengan mengklasifikasikan berbagai akun biaya sebagai variabel tetap atau campuran menurut tingkat aktivitas yang diidentifikasikan. Biasanya para manajer menggunakan analisis ini ketika membuat keputusan klasifikasi biaya. Pendekatan analisis akun telah digunakan secara luas karena analisis ini akurat, efektif biaya, dan mudah digunakan. Untuk yang selanjutnya yaitu metode analisis kuantitatif. Metode ini menggunakan metode matematis formal untuk mencocokkan fungsi biaya dengan pengamatan data masa lalu. Biasanya dalam metode ini menggunakan Microsoft Excel. Itu langkah-langkah dalam mengestimasi fungsi biaya dengan menggunakan analisis kuantitatif. Untuk langkah yang pertama yaitu memilih variabel dependen atau pemilihan variabel dependen, biaya yang akan diprediksikan akan bergantung pada fungsi biaya yang diestimasi. Dan yang langkah kedua yaitu mengidentifikasi variabel independen atau pemicu biaya. Jadi hal ini variabel independen atau tingkat aktivitas atau pemicu biaya adalah
faktor yang digunakan untuk memprediksikan variabel dependen biaya. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data variabel dependen dan pemicu biaya. Analisis biaya ini memperoleh data dari dokumen perusahaan, dari wawancara dengan para manajer, dan melalui studi khusus. Data ini bisa merupakan data time series atau data lintas bagian. Untuk langkah yang keempat yaitu plot datanya, di mana hubungan umum antara pemicu biaya dan biaya dapat dengan mudah diamati dalam penyajian grafik dari data yang umumnya disebut plot data. Sebagai tambahan, plot itu menekankan pengamatan ekstrim atau pengamatan di luar pola umum yang harus diperiksa analisis. Untuk langkah yang kelima yaitu mengestimasi fungsi biaya, di mana langkah ini menggunakan metode tinggi rendah dan lainnya menggunakan analisis regresi, di mana keduanya merupakan bentuk paling umum dari analisis kuantitatif. Untuk langkah yang keenam atau terakhir yaitu mengevaluasi pemicu biaya dari estimasi fungsi biaya. Dalam langkah ini dijelaskan untuk kriteria untuk mengevaluasi pemicu biayanya. Untuk metode tinggi rendah, metode ini paling sederhana dari analisis kuantitatif lainnya karena metode ini hanya menggunakan nilai tertinggi dan terendah yang diamati dari pemicu biaya dalam rentang yang relevan dan biaya masing-masingnya. Untuk analisis regresi ini adalah metode statistik yang mengukur jumlah perubahan rata-rata variabel dependen yang terkait dengan perubahan satu atau lebih unit variabel independen. Analisis regresi sederhana mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan satu variabel independen. Analisis regresi berganda mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Menentukan pemicu biaya pada estimasi fungsi biaya. Terdapat 3 kriteria untuk mengevaluasi pemicu biaya ini. Yang pertama yaitu perekonomian yang masuk akal. Kedua, pemicu biaya masuk akal. Yang kedua, goodness of fit. Perbedaan vertikal antara biaya aktual dengan biaya yang diprediksi jauh lebih kecil untuk regresi jam mesin daripada untuk regresi jam tenaga kerja manufaktur langsung. Yang ketiga yaitu signifikan variabel independen, yaitu garis regresi jam mesin memiliki kemiringan yang relatif terhadap kemiringan garis regresi jam tenaga kerja manufaktur langsung. Pemicu biaya dan kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau EBC. Untuk menerapkan sistem EBC, para manajer harus mengidentifikasi pemicu biaya untuk setiap aktivitas. Contohnya, manajer harus memutuskan apakah jumlah muatan yang dipindahkan atau berat muatan yang dipindahkan adalah pemicu biaya dari biaya penanganan bahan. Untuk memilih pemicu biaya dan menggunakannya untuk mengestimasi fungsi biaya dalam contoh penanganan bahan, manajer mengumpulkan data tentang biaya penanganan bahan dan jumlah dari dua pemicu biaya yang bersaing atas sebuah periode yang cukup panjang. Sangat panjang ini karena dalam jangka pendek biaya penanganan bahan bisa merupakan biaya tetap dan karenanya tidak akan berubah meskipun tingkat pemicu biaya berubah.
nonlinearitas dan fungsi biaya. Fungsi biaya nonlinear adalah fungsi biaya di mana grafik biaya total berdasarkan tingkat aktivitas tunggal bukan merupakan garis lurus dalam rentang yang relevan. Contoh biaya nonlinear yaitu karena adanya diskon kuantitas atas pembelian bahan langsung. Sedangkan fungsi biaya bertahap adalah fungsi biaya di mana biaya tetap akan tetap sama pada berbagai tingkat aktivitas, tetapi biaya akan meningkat sebesar jumlah diskret, yaitu meningkat secara bertahap apabila tingkat aktivitas meningkat dari satu rentang ke rentang berikutnya. Contoh fungsi biaya bertahap yaitu biaya mengoperasikan tungku pembakaran besar, perawatan untuk mengeraskan komponen baja. Biaya ini meningkat dari satu rentang ke rentang berikutnya menjadi lebih tinggi. Kurva belajar dan fungsi biaya nonlinear. Kurva belajar adalah sebuah fungsi yang mengukur penurunan jam tenaga kerja pada saat unit produksi meningkat, karena para pekerja telah belajar dan menjadi lebih baik dalam pekerjaan mereka. Para manajer menggunakan kurva belajar untuk memprediksi peningkatan jam tenaga kerja atau biaya tenaga kerja. Contohnya pada industri perakitan pesawat terbang. Secara umum, jika pekerja menjadi lebih terbiasa dengan tugas mereka, efisiensi mereka membaik. Para manajer belajar bagaimana memperbaiki penjadwalan giliran kerja. Sedangkan kurva pengalaman adalah fungsi yang mengukur penurunan biaya per unit dalam beragam fungsi bisnis pada rantai pemasaran, distribusi, dan sebagainya saat unit diproduksi inkremental. Metode pembelajaran waktu rata-rata kumulatif. Waktu rata-rata per unit menurun dengan persentase konstan saat unit yang diproduksi berlipat 2. Sedangkan model pembelajaran waktu unit inkremental yaitu waktu inkremental untuk memproduksi unit terakhir menurun dengan persentase konstan saat di unit yang diproduksi berlipat 2. Pengumpulan data dan masalah penyesuaian. Database ideal untuk memperkirakan fungsi biaya secara kuantitatif memiliki dua karakteristik. Yang pertama, database harus berisi sejumlah observasi pemicu biaya dan biaya yang terkait, yang terukur dan terpercaya. Yang kedua, untuk pemicu biaya, database harus mempertimbangkan banyak nilai yang tersebar pada rentang yang luas. Langkah-langkah yang diambil analisis biaya jika analisis biaya tidak memiliki keuntungan dari pemanfaatan database yang memiliki kedua karakteristik tersebut. Pertama, periode waktu untuk mengukur variabel dependen tidak benar-benar cocok dengan periode untuk mengukur pemicu biaya. Masalah ini sering terjadi. Analisis harus menggunakan akuntansi akrual untuk mengukur konsumsi pelumas mesin agar dapat mencocokkan pemicu biaya dengan lebih baik dalam hal ini. Yang kedua, biaya tetap dialokasikan seolah mereka adalah biaya variabel. Untuk menghindarinya, analisis harus dengan teliti membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel dan tidak memperlakukan biaya tetap yang dialokasikan per unit sebagai biaya variabel. Yang ketiga, data bisa tidak tersedia untuk semua pengamatan atau tidak semuanya dapat diandalkan. Untuk meminimalisir hal ini, analisis biaya harus merancang laporan pengumpulan data secara teratur dan rutin memperoleh data yang dibutuhkan dan harus segera melakukan tindak lanjut saat ada data yang hilang. Yang keempat,
Nilai ekstrim observasi terjadi dari kesalahan dalam mencatat biaya-biaya dari periode yang tidak mewakili dari periode di mana terjadi kerusakan mesin besar atau dari periode di mana terjadi penundaan pengiriman bahan dari pembatasan produksi pemasok internasional. Hal ini bisa menggunakan analisis kuantitatif jika pemicu biaya untuk setiap aktivitas itu berbeda. Fungsi biaya yang terpisah masing-masing dengan pemicu biayanya tersendiri harus diperkirakan untuk setiap biaya. Kemudian yang kelima, tidak ada hubungan homogen antara item biaya individual dalam full biaya variabel dependen dan pemicu biaya. Para analis harus menyesuaikan, menghilangkan pengamatan yang tidak biasa terjadi sebelum memperkirakan hubungan biaya. Kemudian, hubungan antara pemicu biaya dan biaya tidaklah tetap. Memecahkan sampel menjadi dua bagian dan memperkirakan hubungan biaya terpisah. Kemudian yang terakhir, inflasi telah mempengaruhi biaya, pemicu biaya, atau keduanya. Hal ini harus menghilangkan pengaruh harga yang murni berhubungan dengan inflasi dari data tersebut dengan membagi setiap biaya dengan indeks harga pada tanggal biaya itu terjadi.